Halo Dynamic, ketemu dengan saya Mulyadi dari Dynamic Sunter. Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Altis terbaru. Nah, sang pemilik Toyota Altis ini menginginkan mobilnya menjadi lebih nyaman lagi dengan pemasangan peredam full di bagian interior dan di bagian fender luar. Lalu juga ada penggantian head unit, ada penggantian speaker, penambahan subwoofer aktif. Sekarang kita mau bongkar dulu lantainya, door trimnya, semua kita bongkar konsol boxnya untuk pemasangan peredam lantai. Yuk kita lihat prosesnya mulai dari bagasi. Nah, sekarang kita bongkar dulu ya bagasinya. Bisa kita lihat ini karpet aslinya kita bongkar. Bagian bawah, bagian kanan dan bagian kirinya. Ya, ini belum ada peredam. Nah, ini silenan plat ya. Jadi belum ada peredam. Tapi di bawah ini, di bawah ban serep ini peredam. Peredamnya peredam model aspal. Ini tipis ya, sekitar 1 milian. Jadi bahannya aspal tapi nggak berbau karena ini bawaan OEM mobil. Tentunya kualitasnya juga bagus, tapi pasangnya nggak full. Kita lihat lebih jelasnya yang sebelah kanan. Maaf ya, rada gelap ini. Nah, itu masih plat semua nih. Nanti kita pasang semuanya di area sini. Nah, bodinya saya ketok dulu ya dari luar. Bisa kita dengar nih. Oke, sekarang kita bicara spesifikasinya. Untuk peredam fender bagian luar menggunakan silent coat isolator dan absorber. Pada bagian body fender luar menggunakan silent coat vibro 2 mili. Lalu untuk speaker depan menggunakan Crescendo Evo 1 two-way, subwoofer aktif Pioneer, dan head unit Kenwood model floating. Nah, setelah kita lihat bagasi, sekarang kita bongkar pintu depan ya. Dan biasanya memang belum ada peredam di pintu ini. Ya, kita bisa lihat ini belum ada peredamnya ya. Tapi kita bisa lihat pada penutupnya ini tebel. Ini cover plastik padat. Nah, ini pintunya full plat nih. Bagus ini, nggak ada lubang ini. Jadi basic mobilnya ini bagus banget. Ya, sekarang kita lihat speaker standarnya seperti ini. Ini rangkanya plastik, berbeda dengan speaker yang kita ganti, yaitu speaker Crescendo Evo 1. Ukurannya sama, tapi ini rangkanya aluminium, magnetnya jauh lebih besar. Bahan speakernya polypropylene dan sasisnya ini ada ventilasinya. Untuk peredam lantai, sebenarnya peredamnya ini sudah ada rock wool-nya. Kita bisa lihat di sini, udah ada rock wool-nya. Ini tebelnya sekitar 2 mili. Jadi di Toyota Altis terbaru ini sudah ada rock wool-nya dari bawah dashboard depan sampai belakang. Wow, ini bagus banget nih. Jarang nih mobil sudah dilengkapi seperti ini. Jadi untuk peredam lantainya ini sampai di jok tengah sampai sini ya. Nih lumayan tebel, bagus. Tapi di bawah jok ini sampai ke belakang belum ada. Paling ada peredam aspal sekitar 1 mili segini. Jadi ini bagian yang penting yang dipasang di standar pabrikan mobil Toyota. Bahannya ini dari aspal, tapi aspal bawaan mobil ini tidak berbau. Untuk bagian belakang, bagian roda belakang, kanan kiri ini belum ada. Jadi kita akan peredamin semua ini. Termasuk pada bagian ban serep. Mari kita lihat yuk. Nah, setelah kita bongkar, kita lihat nih, nggak ada peredam. Di bagian lantai sini, samping kanan, samping kiri, ya ada ini sedikit lah, ini peredam asli bawaan mobil. Lalu di ban serep ini, nah ini ada peredamnya, bentuknya aspal, standar bawaan mobil. Jadi peredamnya ini memang bawaan mobil, tidak berbau ya. Mungkin kalau aftermarket ada sebagian yang bau. Nah, ini kaleng semua, jadi kalau kita ketok seperti ini, oke, kita mulai dari pintu ya, pintu depan. Ini bagian dalamnya, kita menggunakan roller. Jadi tulangnya ini bisa menempel peredam dengan baik. Untuk peredam bagian dalam ini mampu mengurangi kebisingan apabila ada kendaraan yang lewat di samping kanan kiri mobil kita. Ya, untuk lapisan kedua menggunakan peredamnya sama, Ground Zero. Ketebalannya 1,7 mili, bahannya aluminium butir rubber, dan bahannya ringan sehingga pintu tidak terasa berat pada saat buka atau tutup pintu. Ini kita pasang full supaya pintunya menjadi box. Kita lihat bagian dalamnya, tulangnya juga kita bentuk ya. Jadi semua pastikan terpasang dengan baik. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, suara speakernya jauh lebih bagus walaupun tidak ganti speaker. Apalagi kalau speakernya diganti, sudah pasti jauh lebih memuaskan. Nah, sekarang kita simak pemasangan peredam lantai mulai dari bagasi. Ini posisinya di ban serep, kita pasang sampai ke depan. Jadi fungsi pemasangan peredam pada lantai ini adalah untuk mengurangi getaran pada saat mobilnya sedang berjalan dan juga mengurangi kebisingan pada roda.
Dan apalagi kalau kita pasang audio ya, khususnya kalau ada pasang subwoofer, tentunya getaran pada lantai ini akan terasa berkurang sehingga suara bassnya bisa jauh ke depan. Itu fungsi dari pemasangan peredam lantai. Dan tujuannya pemasangan peredam full ini supaya kabin dalam mobil ini jauh lebih senyap. Dan kalau sudah senyap seperti ini, tentunya pada saat kita dengerin audio jauh lebih enak dan jelas ya. Jadi kita benar-benar enjoy pada saat pasang audio, dan juga mungkin kalau ada temen, kita bisa ngobrol di dalam mobil tanpa terganggu dengan suara kebisingan dari lantai ataupun dari luar. Nah, jadi setelah itu kita pasang kembali rock wool-nya, dan seperti kalian lihat, staf kami selalu berpengalaman dalam hal bongkar-bongkar ini, seperti penggunaan masker untuk menjaga protokol kesehatan, dan juga selalu menggunakan sarung tangan supaya mobil Anda itu selalu bersih ya dari bercak atau kotoran di tangan. Nah, ini juga nggak kalah penting, pemasangan peredam di fender bagian luar, roda depan dan roda belakang. Basicnya seperti ini, begitu kita buka bagian penutupan fendernya. Nah, ini setelah kita pasang dengan peredam merek Silent Coat, ketebalannya 2 mili dengan bahannya aluminium multi rubber juga. Lemnya ini diklaim kuat untuk menempel bagian luar, jadi khusus outdoor, sehingga walaupun kena air atau kena kotoran dia nggak akan copot. Ya, ini kita bisa lihat pemasangan fender bagian belakang mobil. Ini yang di sebelah kanannya. Lalu untuk yang di sebelah kirinya juga sama, kita pastikan pemasangan kanan dan kirinya itu sampai full ke atas. Dan tentunya bagian ini kita bersihkan dulu sebelum melakukan pemasangan peredam. Lalu untuk bagian depan pemasangannya sama seperti bagian belakang, bisa kita lihat di sini, kita pasang full sampai bagian atas. Fungsi pemasangan peredam pada fender bagian luar ini dirasa mampu mengurangi kebisingan pada ban sampai 40%. Karena penting sekali ya, apalagi mobilitas kita seringkali jalan di lewat tol. Nah, setelah pemasangan peredam pada bodi, ini yang tidak kalah penting, penutup fendernya yang dari bahan karpet itu perlu kita pasang lagi untuk lapisan keduanya menggunakan Silent Coat Absorber. Silent Coat Absorber ini tahan air dan biasa diaplikasikan untuk penutup fender bagian belakang. Ketebalannya ini 15 mili, dan untuk bahan lemnya ini mengandung fiber sehingga kuat untuk merekat pada bagian fender yang bahannya ini dari karpet dan juga tahan air. Nah, berbeda dengan cover fender depan, bahannya ini dari plastik. Oleh sebab itu kita menggunakan Silent Coat-nya tipenya isolator. Dengan ketebalan 15 mili ini, bahan isolator mampu mengurangi kebisingan pada roda, dan bahannya ini anti panas dan anti air. Nah, jadi seperti ini nih guys proses pemasangan fendernya. Kita bisa lihat dua layernya seperti ini. Nah, setelah pembahasan peredam, kita lanjut ya untuk proses pemasangan audionya. Seperti yang saya info tadi, speakernya menggunakan Crescendo Evo 1 two-way. Ini mid bassnya 6,5 in. Kita lihat lagi kabel speakernya ini kita jalan baru menggunakan kabel speaker Flux Alto. Dan juga untuk mounting speakernya kita menggunakan khusus Toyota, jadi tidak di-board ke body. Selanjutnya pada door trim kita treatment dengan menggunakan peredam Silent Coat Absorber. Fungsinya ini selain mengurangi getaran, efek suara pada mid bass ini jauh lebih naik ya. Biasanya dia ngumpul di sekitar pintu, nah ini bisa lebih naik. Hasil suaranya pastinya bassnya lebih galak dan lebih detail. Jadi total keseluruhan di pintu depan ini 3 layer. Bagian pertama adalah bagian dalam, lalu lapisan kedua, dan lapisan ketiganya ini pada door trim. Dan efeknya sangat terasa sekali ya apabila pemasangan peredam seperti ini. Nah, sekarang kita bahas tentang head unit standar bawaan mobil Toyota Corolla Altis ini. Fitur head unit asli bawaan mobil ini sebenarnya sudah lengkap, sudah touchscreen, basicnya seperti head unit Kenwood, ada fitur mirroring juga. Nah, jadi menurut sang pemilik mobil, ini panelnya sebenarnya besar ya, bisa kita lihat, nah kan, panelnya besar, tapi layar head unitnya kecil. Jadi ini ukuran 7 inch. Nah, sang pemiliknya ini merasa aneh bahwa sedangkan layarnya kecil. Jadi dia upgrade head unit standarnya ini dengan menggunakan head unit Kenwood model floating. Basicnya head unit Kenwood model floating ini double din, jadi bisa diaplikasikan di mobil Corolla. Dan untuk layarnya ini jauh lebih besar, yaitu 10 inch dengan sistem built-in prosesor. Nah,
Kita bahas lagi ke speaker. Karena sistemnya two-way, tweeternya kita taruh di atas dashboard. Crossover pasifnya kita taruh di sebelahnya subwoofer. Semua kabel kita pakai terminal supaya kabelnya itu gak gampang copot. Dan kenapa pasif crossovernya kita taruh di bawah jok? Karena ada setelan level tweeter sehingga gampang di-adjust. Nah, sedangkan subwoofer menggunakan subaktif Pioneer, kita taruhnya di bawah jok karena sang pemilik gak mau di bagasinya itu ada barang. Oh ya, untuk speakernya ini kita nggak pakai power ya, jadi sistemnya ini ganti head unit, pasang speaker depan, dan juga hanya penambahan subwoofer aktif. Oke, sekarang kita lanjut proses tuning ya. Nah, ini tidak pakai prosesor, hanya mengandalkan prosesor dari bawaan Kenwood. Mari kita simak hasil suaranya, yuk. Promised land was waiting, his vision led him on, but only promises were waiting for the rest to come. So he asked a band of travelers, feeling down deep in the soul, I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on